Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sore ya teman-teman ya. Sore menjelang siang. Selamat bertemu kembali di kelas praktikum ya. Untuk praktikum sistem basis data ya. Di pertemuan kedua ini teman-teman ternyata bertemu lagi sama saya ya teman-teman ya. Mohon maaf ya mungkin yang berharap kita berganti ya, ada pergantian dosen gitu. Ternyata tadi saya dapat info ya teman-teman ya. Kalau tadi tidak diperbolehkan ya gitu. Jadi istilahnya kalau switch gonta-ganti gitu lah. Jadi maksudnya eh, pertemuan satu dosen A, kemudian pertemuan dosen B itu tidak boleh. Jadi tadi kesepakatan saya dengan Bu Ati ya. Tadi kalau kita 3 pertemuan berturut-turut dulu teman-teman. Jadi nanti mungkin pertemuan 1 sampai dengan 3 dengan saya. Kemudian nanti pertemuan 4 sampai 6 dengan Bu Ati. Nah, kemudian nanti setelahnya nanti saya ngikutin beliau aja sih teman-teman. Itu ya. Jadi untuk teknisnya mohon maaf ya, jadi ada perubahan. Mungkin teman-teman nanti yang teori itu juga mengikuti ya teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan untuk 3 pertemuan dulu, baru nanti 3 pertemuan kita berganti dosen gitu ya teman-teman. Oke, sembari kita menunggu beberapa teman yang belum join. Nah, sebelum kita memulai kelas kita hari ini ya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian nanti itu mungkin teman-teman sudah mengecek ya leads-nya. Silahkan dulu dibuka dulu untuk leads-nya. Silahkan teman-teman mengisikan ya daftar hadirnya. Presensi kehadiran diisi dulu. Kemudian, nah nanti kalau berdasarkan tadi ya informasi dari Ibu Koordinator ya teman-teman ya, nanti teman-teman ada latihan sih itu ya, yang di leads ya teman-teman ya, yang latihan full join, inner outer join kelas B ya. Nah nanti bisa dikerjakan sama seperti kemarin teman-teman untuk dikumpulkan. Kemudian kalau tidak salah ya, hasil evaluasi dari penugasan teman-teman di pertemuan pertama sudah saya cek ya teman-teman ya, karena istilahnya saya tidak kembalikan karena posisinya kan semua mahasiswa belum submit ya. Jadi baru yang kemarin submit itu ada 26 kalau tidak salah yang masuk ya, yang sudah submit. Saya nggak ngelihat ini ya timingnya sih, yang penting yang submit aja sih yang kelas B ya. Ada sekitar 26. Kemudian kalau review rata-rata atau secara umum ya, dari penugasan kemarin sebenarnya teman-teman sudah bagus ya. Hanya saja kenapa mungkin nilainya bisa berbeda ya. Karena ini ya, ada beberapa nilai teman-teman yang agak berbeda karena mungkin ada ya, misalkan teman A itu menggunakan dari DDL, kemudian DML ya. DDL itu yang data definition language ya teman-teman ya, mulai pakai create, use itu kan awal mula ya di awalnya. Kemudian ada teman kita yang menggunakan DML juga ya, data manipulation, di mana teman-teman udah memberikan ini ya, penerapan insert-nya. Jadi teman-teman mereview juga penggunaan-penggunaan step by step ya, cara-cara yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada yang mungkin langsung ya. Nah, di situ mungkin agak sedikit berbeda poinnya ya. Kalau yang langsung sama yang step by step. Kemudian sama ini sih teman-teman, hasil reviewnya kemarin itu dari tugas teman-teman itu ini teman-teman. Kalau mungkin beberapa teman kita ada ya yang lengkap ya, melengkapi gitu ya. Kalau saya lihat itu teman-teman tuh mungkin missing di ini key kalau nggak salah, key-nya itu. Jadi beberapa teman itu ada yang kurang melengkapi dengan key-nya ya. Apakah di situ foreign ataukah primary gitu ya. Jadi ada beberapa missing hal hal kecil ya, istilahnya constraint ya, constraint seperti primary ya, terutama primary-nya ya. Kalau bisa sih di dalam satu tabel
itu pasti tentukan juga sekalian ya primary key-nya gitu ya. Kalau foreign kan nanti depend on kita mau reference ke tabel mana gitu ya. Nah, kalau primary kalau bisa setiap tabel itu ada. Nah, mungkin hal-hal kecil seperti constraint, key itu yang teman-teman mungkin ini ya terburu-buru ya. Jadi istilahnya sudah bikin tabel, mungkin ini ya teman-teman sudah mendefinisikan. Nah, mungkin hal-hal kecil itu aja sih yang kelewat. Kalau overall pekerjaan teman-teman bagus semua kok. Rata-rata di atas 80 teman-teman. Nah, paling kurang apa ya? Paling rendahnya sih 85 gitu. Rata-rata udah bagus semua sih. Jadi dari 26 orang yang sudah submit ya. Nah, sisanya makanya saya belum belum share ke ini kalau misalkan ada teman-teman yang ingin submit tapi overall nilai teman-teman sudah bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman bagi yang belum submit, belum kumpul, kalau di kelas saya biasanya saya izinkan untuk mengumpulkan. Tapi mungkin sebagai bentuk apresiasi saya ke teman-teman yang sudah mengumpulkan ya teman-teman ya. Jadi saya nggak terlalu apa ya istilahnya, sebenarnya kalau misalkan mungkin kalau saya biasanya kan karena timely-nya tuh waktunya biasanya saya kasih seminggu, tapi karena saya juga mengikuti ya ketentuan dari ibu koordinator, jadi time yang di-set di apa namanya, di-set di leads itu silahkan diikuti aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya segera ya kalau misalkan itu. Jadi harapan saya nggak sampai kelewat. Kalau sampai kelewat saya udah koreksi gitu, biasanya saya mungkin, saya menghargai teman-teman yang udah on time ya. Kalau mungkin teman-teman yang on time bisa dapat fully nilai itu maksimum kan bisa sampai 100 ya. Tapi, apa namanya, teman-teman yang mungkin terlambat ya istilahnya menyusul gitu ya sifatnya dalam artian misalkan nih, saya sudah koreksi. Nah, teman-teman baru baru ini ya info, "Saya menyusulkan tugas yang belum, Bu," gitu. Nah, itu mungkin ini ya teman-teman ya sebagai bentuk apresiasi saya ke teman-teman yang on time mungkin maksimalnya agak sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang sudah on time. Mungkin bisa maksimalnya hanya 80 gitu ya. Karena mungkin kita coba ya menghargai ketepatan waktu dari teman-teman yang memang, apa, berusaha ini ya on time gitu. Oke, itu hanya sedikit gambaran saya terkait dengan penugasan kemarin ya, di review pertemuan satu ya teman-teman. Overall sudah, teman-teman udah istilahnya menguasai gitu ya dari pembelajaran kita. Kemudian kalau teman-teman mengecek ya di leads itu materi untuk topik kita hari ini itu terkait dengan SQL join. Saya boleh sedikit tanya ke teman-teman, SQL join, di semester sebelumnya sudah belum? Ini dari teman-teman. Sudah, Sudah Bu. pernah belum? Sudah, Sudah? Bu. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Gini teman-teman, karena ini ya sifatnya tuh karena di kita kan tim dosen ya teman-teman ya. Jadi, kemarin enggak kemarin sih baru tadi teman-teman. Baru tadi ternyata saya dapat informasi kalau kita balik lagi teman-teman mereview ya. Jadi mungkin mohon maaf ya kalau misalkan teman-teman sudah belajar, jadi istilahnya kayak kita ini ya balik lagi back and forth lagi, balik lagi ya nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya mungkin teman-teman ini ya apa ya, mempertajam ya kemampuan teman-teman dalam memahami konsep tersebut ya. Jadi, kalau di ini ya kemarin sempat sih teman-teman ada pertimbangan kita menggunakan yang lain ya, tapi karena kebetulan mungkin memang keputusan dari tim dosen ya untuk kita ini ya menggunakan MySQL lagi gitu teman-teman. Jadi ada beberapa kondisional seperti ini ya, jadi kita mereview kembali ya materi gitu ya. Nah kebetulan salah satunya ini SQL join, jadi, mungkin mohon maaf sekali ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman berharap sesuatu hal yang lebih, maksudnya dalam artian kita belajar sesuatu yang baru, tapi karena ya saya pribadi juga hanya mengikuti ini ya teman-teman ya, koordinator dari tim dosen. Jadi, tadi diminta untuk kita memang ini ya materinya topiknya terkait SQL join. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya nanti kalau istilahnya samaan ya kita hanya mereview lagi. Anggap aja kita kayak mengasah kemampuan ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya sebatas mereview gitu. Oke, saya izin share screen dulu, mungkin teman-teman sambil ini ya, istilahnya hanya mengingat kembali bagi yang sudah apa ya, agak sedikit lupa, jadi nanti yang sudah ya tinggal langsung mengerjakan ya, istilahnya langsung go gitu ya, mengerjakan latihannya gitu ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah ini. Nah.
Untuk fungsi join, jadi kita kayak kembali dulu ya teman-teman ya, materi terkait ini ya, join lagi ya. Mungkin bagi yang masih ingat, nanti bisa langsung mengaplikasikan di dalam ini ya, latihannya. Tapi bagi yang tidak, nggak apa-apa kita, sama-sama bareng-bareng ya, kembali memori terkait dengan SQL join ya. Karena kebetulan memang mungkin ini ya, materinya yang diminta ini ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, sembari kita apa ya, mengasah kemampuan bisa lebih ini lagi ya teman-teman ya, lebih mahir gitu di dalam, penggunaan inner join, outer join, dan, kawan-kawannya join-nya. Nah gitu. Oke, jadi nanti ini aja ya teman-teman, mungkin apa ya, kalau soal materi mungkin bisa nggak terlalu banyak sih, nanti mungkin bisa teman-teman lebih banyak di dalam pengerjaannya aja, nggak apa-apa. Oke, saya mulai dulu untuk materinya, sebentar. Untuk, materi di sini ya, di sini ada pengenalan ya di awal ya teman-teman ya. Ada inner join dan ada outer join. Nah, untuk inner join sendiri ini, secara teoritis ya, nanti hanya menampilkan data yang benar-benar terdapat di dalam tabel yang saling berhubungan. Jadi nanti kita lihat ya, kalau, di dalam inner join itu kalau secara gambar nanti teman-teman bisa melihat ya, kayak kita menggunakan diagram Venn ya mungkin ya, yang kita lihat di, materi-materi sebelumnya ya, ada kayak diagram Venn, nah itu berupa kayak irisan gitu teman-teman bentuknya. Nanti kalau ada ini ya, kalau nggak ada nanti saya coba share juga sih, mungkin sedikit review dari materi di semester yang kemarin ya teman-teman ya. Hanya untuk mengingatkan saja sih, karena kebetulan topiknya ya, samaan ya. Mohon maaf ya kalau mungkin teman-teman yang pengen, apa, memiliki ekspektasi yang lain, tapi karena kebetulan mungkin sudah ditentukan, jadi kita mengikuti saja ya. Oke, ini yang inner join, kemudian outer join. Ini hanya menampilkan irisan data dari tabel yang digabungkan ya. Nanti kita lihat inner sama outer ya. Nah, ini ada 2 macam, outer join ya. Nah, di dalam outer join, nanti itu ada left join, hanya menampilkan irisan data yang digabungkan pada sisi left ya. Nah, ini nanti, akan menampilkan data dari tabel yang disebutkan terlebih dahulu. Jadi nanti yang ada di sisi kiri ya untuk left-nya ya. Right join nanti kebalikannya, nanti teman-teman akan mengacu pada tabel yang berada di sisi kanan gitu. Lebih prefer yang ke kanan dulu, baru nanti beberapa yang mungkin bersesuaian di sisi, sebaliknya ya, tabel yang satunya yang di sisi kirinya. Nah, untuk secara struktur, nah ini ya, teman-teman bisa melihat struktur sintaknya. Nah, ini teman-teman menggunakan select all ya, sama ya, from table, inner join, table 2. Nah, untuk strukturisasi bentuk sederhana, nanti teman-teman bisa hanya menggunakan join saja. Jadi nggak harus pakai inner. Hanya saja mungkin mempermudah ya secara istilah, oh lebih terlihat ya kalau kita menggunakan inner ya. Kalau join itu juga sama teman-teman, nanti yang diambil juga inner join-nya, kalau kita menggunakan istilah join. Nah, tidak jarang juga teman-teman nanti bisa melihat ya, kalau kita join table, nggak harus pakai join juga sih. Kadang-kadang ada pula yang pakai koma. Nanti, saya perlihatkan sih. Ini cuma cuma me-review materi yang kemarin, kalau yang kebetulan saya juga, ini ya, mengisi, tapi yang di ini ya teman-teman ya, di materi semester sebelumnya ya, tapi ada pula ya, materi terkait, SQL join yang bersesuaian. Nah, ini kembali lagi di sini ya untuk strukturnya. Tadi kita lihat ya, inner kita bisa tulis join, atau ada pula yang menggunakan koma teman-teman. Jadi table 1 di koma table 2 gitu. Kemudian untuk struktur di bawah hampir sama juga, on sama ya. Kemudian table 1 kolom name dengan table 2 kolom name ya. Jadi kiranya nanti teman-teman yang bersesuaian di sisi yang mana gitu yang mau disamakan ya. Nah, kita sebutin dulu ya tabel dan juga kolomnya gitu. Kemudian untuk gambar ya, ini teman-teman menggunakan kayak apa ya, diagram Venn ya namanya ya kalau tidak salah ya kalau di matematika ya. Ketika sekolah kita juga belajar ya terkait dengan irisan ya namanya ya teman-teman ya. Nah, di sini select fields from tabel E ya, inner join tabel B. Jadi E sama B ya. Nah, di mana on key-nya antara E sama B ya, nanti akan mendapatkan irisan yang di tengah-tengah ini ya, yang diwarnain biru. Nah, di sini untuk, selanjutnya ada pe apa ya, pemisahan ya, menspesifikasi ya, untuk, ini ya teman-teman ya, left dan juga right join. Di sini langsung by code kayaknya, langsung ke sintaknya sih teman-teman. Nah, di sini untuk left join ini
Sama seperti struktur biasa ya, sama seperti struktur awal juga, kita pakai select all teman-teman. Tapi select all ini ketika teman-teman diminta misalkan ya untuk menselect semua. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan di soal, teman-teman diminta untuk memunculkan satu kolom-kolom tertentu, nah silahkan, nggak selalu pakai select all juga untuk join gitu. Jadi bebas, tergantung ketentuan mungkin ya, teman-teman dari soalnya aja sih, itu. Dari soal kalau teman-teman, memang di situ kita kebetulan sedang mengerjakan soal ya, tapi kalau misalkan teman-teman dihadapkan salah satu kasus gitu ya, nah itu tergantung kebutuhan dari kasusnya misalkan gitu ya, teman-teman ada kondisional tertentu, kondisi-kondisi yang pengen teman-teman sesuaikan, misalkan ya pengen melakukan apa ya, pembuatan suatu database rancangan yang memang teman-teman membutuhkan, join, nah gitu ya. Kiranya teman-teman ingin menampilkan apa, nah tapi di situ memang tidak ada ketentuan khusus misalkan. Nah, teman-teman bisa menentukan nih, menspesifikasi, apa ya, istilahnya memilih ya kolom yang kiranya bersesuaian, sesuai kebutuhan dari teman-teman ya, tidak harus select all gitu. Nah, ini sama from table ya, dengan kita memilih tabel satu as ini ya, T1 misalkan. Nah, kita pakai ini ya teman-teman ya, S ya, apa namanya, eee, ini apa, alias namanya ya, S itu kan alias ya. Jadi, penggunaan nama kayak kalau kita di matematika permisalan ya. Tabel satu kita namai T1, kemudian kita lakukan left join dengan tabel 2, S T2 on T1 ID column sama dengan T2 ID column, sama ya dengan yang tadi. Hanya di sini kalau kita berbicara terkait join hanya ini ya teman-teman ya, sintaksnya saja sih teman-teman. Yang di sini kalau teman-teman mau memilih kolomnya, kalau di sini kiranya yang mau dijoinkan ya. Nah, apakah teman-teman hanya inner atau join biasa? Katakanlah kita mau ambil irisannya, ataukah mau pilih yang left, yang kiri ya, itu. Ataukah di sini ada opsi selanjutnya yaitu right join. Nah, untuk right join di sini, sintaksnya yaitu select all ya. Misalkan di sini untuk, men-select semua atau mungkin teman-teman bisa pilih ya tadi ya by kolomnya, kemudian from, tabel satu ST1 ya. Nah, right join tabel 2 ST2. Nah, ini pakai S ya. Terserah teman-teman juga pakai alias atau tidak terserah. Ataupun itu tergantung dari ketentuan dari soal juga ya. Jadi bisa menyesuaikan. Kemudian on di sini ada ini ya teman-teman ya, T1 tadi dengan ID kolom dan sama dengan T2 ID kolom. Kemudian kita berlanjut di full join, self join, dan Cartesian join ya. Nah, untuk, ini ya teman-teman ya, full outer join ya. Kalau kita menggunakan ini ya database-nya MySQL, nah di sini nanti tidak akan, ini ya, tidak, mensupport ya kemampuan untuk melakukan full outer join. Jadi nanti rekan-rekan ketika ingin menggunakan full outer join, teman-teman melakukan, operasi tersebut ya, menggunakan SQL ini teman-teman, penggabungan dari hasil left dan juga right ya. Jadi nanti kita pakainya union, kita gabung antara kita milih ngiris, left sama right gitu. Kalau misalkan di full outer itu kalau tidak salah adanya yang ini Rekel apa ya kalau nggak salah nih. Ternyata ada azan. Kita tunggu dulu ya, bentar sampai azannya berakhir dulu ya.
Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Tadi kita bahas sampai ini ya, teman-teman, tidak bisa melakukan operasi full join ya di MySQL. Bisa, hanya saja tidak support teman-teman menggunakan ini ya, sintaks full outer join. Nanti biasanya keluarnya error ya. Jadi teman-teman untuk melakukan full outer nanti bisa menggunakan ini ya teman-teman ya, union dari left dan right join. Nah, untuk, bentuk ya, struktur SQL, penggunaan dari union ya, di sini kita bisa melihat ya, ada select all ya, from employee. Nah, ini ada ini ya teman-teman ya, outer join, departemen ya. Nah, ini on employee, departemen satu ya, on employee, departemen ID sama dengan departemen ya. Departemen ID ya, jadi melihat ini ya kesamaan departemen ya teman-teman ya. Nah ini dari tabel employee dan juga tabel departemen. Nah ini union digabungkan dengan ini ya teman-teman. Kita select lagi from employee juga. Ini right ya. Kalau tadi left, kita coba gabung dengan yang right-nya. Sama ya untuk outer, ini left kita, right outer ya. Nah ini departemen juga on employee departemen ID sama dengan departemen ID ya. Jadi kita mencoba menggabungkan ya teman-teman. Nah kemudian kita masuk ke self join. Nah self join ini emang agak sedikit ini ya, kalau menurut saya agak mungkin bisa teman-teman bilang agak sedikit membingungkan mungkin kalau saya dulu mengistilahkannya. Karena dia merujuk kepada diri sendiri ya. Jadi kita pakai kayak semacam alias ya di sini. Tapi kita ini contohnya nggak pakai S ya. Nah ini contohnya di sini ya. Select dot column name, koma ya. Di sini ada B. Nah column name ya. Kemudian, nah ini langsung ini teman-teman. Langsung yang pakai koma ya. From tabel 1 ini pakai permisalan ya. Kemudian tabel 1 yang B ya. Where column field sama dengan B column field ya. Jadi kita lihat kesamaannya. Tapi ini sebenarnya dari satu tabel yang sama. Makanya di sini ada satu tabel ya. Hanya saja di dalam tabel itu kita pakai permisalan dengan dua nama yang berbeda. Padahal ini sebenarnya karena dia bilangnya ini ya teman-teman ya, namanya self join. Jadi sebenarnya diri sendiri. Jadi satu tabel yang sama hanya saja dia merujuk pada diri sendiri gitu. Nah, kita ambil common field-nya. Di sini sebenarnya masih strukturisasi ya. Itu. Nah, ini ada Cartesian join memiliki fungsi yang sama dengan inner join ya teman-teman. Kalau tidak salah hanya secara penamaan sih teman-teman. Nah, ini nanti ada latihannya. Nah, mungkin sebelum latihan nih ada sedikit ini ya, contoh juga sih dari apa namanya? Penggunaan ya terkait dengan SQL join biar sedikit apa ya, merefresh memori terkait ini ya SQL join. Sebentar, saya izin share screen dulu. Saya stop share, saya tukar yang satunya sebentar teman-teman. Sebelum teman-teman nanti mengerjakan ya. Sebenarnya hampir sama juga teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman materi yang dari semester sebelumnya ya, dirasa masih ada dan itu lebih mudah dipahami, mana yang kiranya memudahkan teman-teman aja dalam mengerjakan gitu. Ini saya kasih gambaran aja sih. Ini kebetulan dari kelas saya yang kemarin ya terkait dengan SQL join. Saya juga ini sama-sama kita sama-sama merefresh memori ya terkait SQL join. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, ini materi terkait SQL join. Nah, ini ya. Ini untuk pendefinisiannya saja teman-teman. Join merupakan operasi yang digunakan untuk menggabungkan ya dua tabel atau lebih ya, atau didasarkan dengan pencocokan antara kolom dan tabel yang berbeda. Jadi kalau di dalam join itu kebetulan untuk semester yang lalu ya teman-teman ya, kami tim dosen ya itu membagi jadi dua part ya untuk join ini ya. Jadi saya kebetulan saya yang membuat materi ini ya. Jadi itu saya bagi dua teman-teman. Jadi di awal itu nanti kita lihat ya. Nah dari gambar ini sebenarnya pembagiannya teman-teman. Jadi eh, untuk ini ya teman-teman ya. Di kesempatan untuk SQL Join part 1 katakanlah ya, saya bikin 2 part gitu ya. Nah,
Ini di awal gitu kita belajar yang part 1 itu terkait dengan ini teman-teman, inner join itu terbagi menjadi theta join sama equi join. Kemudian yang outer join ini nanti kita mengenal seperti tadi. Jadi saya ambil yang atas sama yang di bawah. Nah, untuk self join ada juga sih nanti self join sama cross join juga. Kita agak kenalin sedikit juga. Kalau misalkan nanti belum muncul berarti saya baginya di belakang ya. Jadi saya agak pemecahan sih di situ biar nggak terlalu banyak kali ya. Outer join nanti kita kenal sama juga ada left outer, right outer sama full outer. Nah, untuk penggambarannya di sini mungkin ada beberapa ya. Kalau di inner itu tadi ya kita ambil irisannya. Nah, kalau di outer, nah seperti gambar ini sih teman-teman. Kita nanti ngambil berarti yang di sisi kirinya. Berarti kemudian kalau right berarti di sisi kanan. Kalau full keseluruhan berhubung tadi kita menggunakan MySQL ya, kita tidak ada sintaks ya yang mengakomodir untuk full outer join. Jadi kita akhirnya menggunakan tadi ya, kita ambil left outer, kemudian kita union dengan right. Jadi akhirnya mendapatkan full gitu. Nah, untuk inner join sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini untuk inner join ini adalah jenis join yang paling umum ya, teman-teman biasa pakainya manggilnya mungkin pakai join saja ya, itu bisa juga sih, sama aja teman-teman. Kita pakai itu bisa. Jadi istilahnya sama ya seperti tadi, hanya ini aja sih teman-teman. Potongannya tadi ya, kita merefresh aja sih memori kita terkait dengan penggunaan ya SQL join. Nah, untuk select-nya, nah ini bisa select kolom. Ini bebas, mau select all juga bisa ya, sama ya seperti tadi ya, tabel 1, tabel 2, inner join. Ini sama secara struktur. Nah, nanti bisa pakai koma juga bisa nih, teman-teman. Nah, ini kebetulan di sini ada contohnya untuk penggunaan ya dari inner join ya. Misalkan di sini ada 2 tabel ya, teman-teman ya. Ada tabel customer, ada tabel order. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari contoh misalkan seperti ini. Untuk sintaks yang pertama ya, teman-teman ya. Select customer with customer ID ya di sini ya. Berarti customer ID-nya tapi dari tabel customer. Kemudian order dari order ID ya. Nah ini, kebetulan kalau di sini di request teman-teman yang mau dimunculkan tabel apa saja itu. Kemudian ada orders, ini order date ya tanggalnya. Jadi dari mulai customer ID-nya, kemudian order ID, kemudian order date. Nah, kita pengen melihat ya menjoinkan kedua tabel ya. Nah, ini dengan menampilkan hanya 3 kolom ini saja. Kemudian, nah setelah kita melakukan select ya memilih kolom, kemudian menentukan ya tadi ya, dari tabel satunya si customer, tabel yang kedua si order ya. Nah ini on customer ID ya, yang kita samakan di sini kebetulan ya, kita punya kode yang sama teman-teman. Customer ID sama-sama ada customer ID-nya ya, di kedua tabel ya. Jadi kita bisa bantu untuk menjoinkan ya. Nah, di mana di sini ya, on customer ID sama dengan orders.customer ID ya. Kita pakai ID customer ID-nya dari tabel customer sama ID customer dari tabel order. Nah, ini kalau teman-teman mau ngurutin aja sih. Kalau nggak mau ngurutin juga tidak apa-apa sebenarnya. Tergantung ketentuan dari mungkin soalnya atau kalau tidak ada ketentuan sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Berarti yang penting istilahnya nilai utama misalkan nanti ya yang dimunculkan sudah muncul sebenarnya cukup gitu. Nah, di sini kebetulan berdasarkan ini ya order by customer ID. Jadi diurutin dulu dari ini ya kecil ke besar ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya kalau 4.000 ini ya 4.000. Nah, di sini 4.000 ya. Berarti dengan order ID 4. Nah, ini 4 ya. Order date-nya berarti tinggal menyesuaikan. Kalau tadi 4 berarti di sini ya. Nah, itu nanti untuk ke bawahnya juga sama ya. Customer ID berarti yang kita katakan ya. Di sini 5.000 berarti ini 5.000 ya. Nah, ini nanti dengan order date-nya. Nah, ini sebenarnya terserah sih, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan ya, nah ini old syntax teman-teman. Ini syntax yang dulunya ya teman-teman ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, teman-teman nggak usah pakai join ya. Eh, nggak usah pakai kata inner join atau join, tapi kita pakainya koma. Koma ini juga masih berlaku, masih bisa juga teman-teman digunakan. Tidak jarang untuk yang join itu biasanya pakai koma aja langsung gitu. Jadi dia emang nggak pakai ini ya teman-teman ya. Jadi from posisinya langsung di koma ke tabel yang kedua itu. Ini yang model sintaks lama tapi masih ini juga teman-teman masih bisa jalan untuk di ini ya operasi ketika kita melakukan join itu.
Dia kan kalau join itu harus ada ini ya, join on, kemudian agak sedikit complicated ya mungkin secara struktur. Tapi kalau misalkan yang ini kan biasa ya, kita cuma pakai koma saja. Nah, ini where ini untuk sama saja ya. Kalau di sini kan on ya. Nah, bedanya gitu teman-teman. Secara struktur mungkin bentuknya sedikit berbeda ya. Kalau kita tadi from sama ya, from tabel 1, tabel 2. Ini tabel 1, di tabel 2-nya dipisahkan dengan kata inner join. Kalau ini langsung di koma. Di mana on di sini kita gantikan kalau dulunya kita biasanya pakainya langsung where aja sih. Kemudian dengan adanya join kita pakainya on gitu. Oke, nanti misalkan pakai order by tambahannya, ya sudah langsung saja sama gitu. Ini hanya apa ya, bentuk perbedaannya aja ya biar terlihat gitu. Nah, di sini kebetulan ada equi join. Ini enggak ini teman-teman, ini tambahan aja sih untuk equi. Equi join ini berarti posisinya ini ya sama ya teman-teman ya dengan join biasa kok teman-teman ini tuh. Karena kan posisinya sama ya kita lihat di sini ya. Equi itu cuman ini, join biasa kan namanya. Nah, ini ya tadi penggunaan koma aja hanya namanya aja. Mungkin teman-teman agak bingung, equi itu apa ya? Oh, equi itu join biasa sama. Juga kan posisinya jatuhnya ini ya teman-teman ya di irisan ya, sama saja gitu. Kemudian saya geser di sini ya. Untuk equi ini mungkin hanya contoh saja ya, sama ya seperti yang tadi. Ada tabel customer, ada tabel balance ya. Nah, di sini hanya penggunaannya aja teman-teman. Sama ya tadi ya, kita pakai join biasa ya. Nah, join. Tapi ini join ini ya, joinnya agak lucu juga. Kalau join biasanya on ya teman-teman ya. Nah, join ya. Tapi di sini udah langsung ya. Joinnya ternyata contohnya ini teman-teman. Joinnya malahnya pakai where ya. Padahal kan join kalau misalkan ini kan on ya pasangannya ya. Nah ini tapi nyatanya masih apa bisa berjalan. Nah tergantung sebenarnya ketika kita di-execute aja sih kodenya. Jadi ya kita testing aja sih teman-teman ya. Kalau kode itu kita tes aman berarti oke ya, nggak masalah gitu ya. Kalau ternyata ada yang bermasalah berarti mungkin di sana tidak bisa ya, harus memang berpasangan ya. Join kemudian harus dengan on misalkan gitu. Kemudian ada theta join ya, not equi join. Jadi ini lawan katanya teman-teman. Kalau kita tadi equi ya, equi itu sama, equivalence ya, sama dengan. Nah, kalau di sini non equi, berarti posisinya nanti teman-teman menggunakan ini teman-teman join, tapi teman-teman tidak menggunakan sama dengan. Apakah nanti teman-teman boleh menggunakan kurang dari, lebih besar, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau ini ya, ini tanda apa seru dan sama dengan itu, ini tidak sama dengan ini juga, gitu ya. Kemudian ini juga tanda tidak sama dengan teman-teman. Ada lebih besar, lebih kecil, tetapi tidak memakai koma ya, tapi langsung gitu ya. Jadi kayak bikin apa belah ketupat gitu ya simbolnya. Nah itu juga apa ya, mensimbolkan kondisi ini ya teman-teman ya, not equal atau tidak sama. Nah, untuk strukturnya sama dengan yang tadi ya, join juga sama ya untuk tabel 1, tabel 2 ini pakai struktur yang lama dengan di sana nanti teman-teman menyesuaikan mau pakai yang mana gitu. Yang penting kuncinya kalau not equi itu maksudnya tidak sama dengan. Teman-teman jangan pakai tandanya yang sama dengan gitu aja sih sebenarnya kuncinya. Boleh lebih besar, lebih kecil, kurang dari sama dengan dan sebagainya. Nah, di sini untuk contoh misalkan ini ya, select bintang, all ya, from city, inner join, country ya. Nah, jadi kita gabungin tuh teman-teman city kotanya ya. Kita gabungin sama negaranya misalkan. Nah, kebetulan yang city-nya itu ini ya, ID dari country-nya atau negaranya itu tidak sama dengan country.id-nya gitu. Ini hanya contoh aja. Misalkan strukturisasi bentuknya berarti kita pakai tanda yang tidak sama. Nah, ini untuk contoh ya, non-equi tadi ya. Non-equi ini di sini macam-macam teman-teman. Apakah nanti teman-teman misalkan sama ya untuk strukturisasi, nah ini memilih kolomnya juga, ini juga ya memilih kolom, ini juga ya. Nah ini sebenarnya tergantung ketentuan dari soal ya misalkan teman-teman ya, atau situasi kondisi yang diminta. Apakah kita mau select all, misalkan seperti contoh-contoh tadi ya, yang di awal ya, presentasi awal tadi kan lebih banyak select all ya. Kalau select all itu amannya teman-teman, kita nggak harus di situ apa gitu ya. Tapi kalau memang di situ ada spesifik ya, oh nanti diminta kolom 1, 2, dan 3 saja misalkan. Nah, berarti ya coba munculkan itu saja gitu. Nah,
Untuk, ini ya teman-teman ya, non equi tadi menunjukkan ini teman-teman, ada penggunaan ya, tanda lebih kurang atau, lebih besar, lebih kecil, ya tidak sama dengan, nah inilah penggunaan not equi-nya di situ. Nah ini kebetulan pakai and juga bisa. Nah tergantung sih teman-teman nanti, kondisi yang memang kita ingin ini ya, coba gambarkan di situ. Kemudian ini apa nih teman-teman, masih sama juga ini not equi ya, tapi pakai lebih besar dan lebih kecil sama dengannya. Nah, kebetulan dengan N ya, pakai N ya, berarti kedua kondisi harus benar ya, itu. Kemudian di sini ada left outer. Nah, ini hampir sama dengan materi yang tadi ya, sedikit ini tambahan saja ya. Nah, untuk, left outer ini sama ya. Nah, beberapa, ini di sini ya, untuk left ini kan tadi kita ambil dari sisi kiri ya, teman-teman ya. Dan record yang cocok di sisi kanan, tapi mungkin, lebih kita titik beratkan di sisi kirinya. Nah, untuk, penggunaan dari left join, nah di sini nanti mungkin teman-teman akan menemui ya, beberapa yang misalkan hanya left join saja, nggak pakai outer gitu, itu juga bisa ya. Jadi kadang-kadang ada pula sintaks yang langsung left join aja gitu. Nah, ini tergantung nanti ketika misalkan tadi ya saya sampaikan ya, ketika kita coba menerapkan di, ini ya, command line ya, itu apakah di sana tidak bermasalah, kalau nggak bermasalah nggak apa-apa teman-teman, gitu. Kayak yang kemarin itu kan kita testing yang ini ya, left sama full join ya, full join itu kalau kita beneran testing itu kan ini ya teman-teman ya, error ya keluarnya gitu ya. Nah itu, maka kemarin itu ada opsi ya kalau misalkan kita menggunakan, eee gabungan ya dari left dan right ya, untuk, diunionkan untuk menghasilkan satu, ini, bentuk full outer. Nah, untuk left di sini contohnya seperti ini teman-teman, sama seperti tadi juga ya. Untuk left sama strukturnya tergantung kita memilih ya kolom yang akan ditampilkan itu apa saja, kemudian sama ya misalkan from customer, left outer join ini ya, yang tabel yang kedua order ya. On di sini ya, customer.customer ID sama dengan order.customer ID ya. Nah, kita menyamakannya ID ya, sama seperti tadi ya, tapi hanya saja kita berbeda di sisi ini ya, penggunaan kita pakainya left. Nah, di sini karena kita menggunakan left ya, nah left-nya itu di sisi ini teman-teman jatuhnya. Yang jadi acuan adalah ini teman-teman. Ini ya, yang customer teman-teman, malah di ini ya jatuhnya ya, yang di sini ya, yang customer ya. Kita lihat ya di sisi kiri ya. Nah, ini customer ID-nya ya teman-teman ya, yang jadi acuan. Jadi diambil semua nih ya, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Nah, ini dimunculkan. Kemudian di sini yang apa namanya? Right-nya. Nah, right-nya ini cukup menyesuaikan ya dari hasil dari left-nya. Jadi kiranya misalkan customer ID 4.000, ini kan ada ya, 4.000 order ID 4. Sedangkan misalkan kita melihat di sini ya, customer ID 6.000. Nah, 6.000 ini ternyata di pesanan ya atau order ini tidak muncul gitu ya. Berarti di sini langsung by default ya, kita isikan 0 saja. Tapi kan kita, mengacu ya, yang pokok yang ada di sisi kiri gitu. Nah, di sini juga menyesuaikan ya, kebetulan di sini ada, customer ID 9.000 ya yang melakukan pemesanan. Nah, di sini tidak ada ya, berarti kosong ya. Nah, ditulis saja berarti nanti 0, biasanya output yang keluar ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya ada write ya. Write di sini sama seperti konsep tadi aja, hanya menambahkan saja. Untuk right join di sini ya, berarti nanti di sisi kanan ya, sesuai gambar ini ya. Nah, nanti teman-teman sama seperti tadi ya, ada pula yang istilahnya langsung ya, menggunakan right join, nggak harus pakai, ini ya, right, outer join gitu ya. Ada yang hanya secara bahasa, tapi mungkin dicek juga ya, apakah bisa, berjalan sama atau tidak ya, biasanya kita pakai testing ya, untuk bisa melihat bisa atau tidaknya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Untuk contoh misalkan seperti ini, masih, menggunakan tabel yang sama ya. Kita menggunakan customer, menggunakan order juga. Tapi di sini hanya berbeda di sisi posisinya aja. Kita ada posisi right ya. Nah, untuk kode pemanggilannya sama ya, select kita menentukan kolom mana yang kiranya akan ditampilkan.
Kemudian kita tentukan tadi ya, misalkan from customer. Nah, bedanya di sini aja sih sintaksnya. Kita pakainya namanya write ya. Nah, write ini nanti secara output ya, nanti ini kan sama ya, strukturisasi sama kan teman-teman. Kita pakainya juga customer ID ya dari keduanya ya, karena kesamaannya jatuhnya di customer ID yang bisa kita join-kan gitu lah. Nah, di sini untuk write-nya teman-teman bisa lihat ya. Nah, karena right-nya ada di posisi order ya, kanan ya, kanannya di order, yang kita jadi acuan ini teman-teman. Ordernya sebenarnya karena posisi ini ya, ordernya ada di sebelah kanan, maka order ini yang jadi acuan teman-teman. Semuanya di list. Di sini sebenarnya karena ini teman-teman, karena order by ini jadi urutannya seperti ini. Kalau kita nggak pakai order by kan nggak usah ada urutan ya. Jadi yang penting order ID. Mungkin bisa keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena kebetulan ini pakai order by ya, jadi ada sedikit perubahan dalam pengurutannya. Kalau enggak juga biasanya by default aja sih sebenarnya teman-teman. Hanya kita melihat tadi ya perpotongan right-nya ya. Nah, di sini untuk yang 5 ya posisinya 0 ya. Di sini tidak ada customer ID-nya ya untuk order ID 5. Ya sudah, berarti nanti customer ID-nya kita pakainya 0 gitu. Kemudian order date, kebetulan hanya ini bisa bagian jadi order ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan tabel order yang sebenarnya. Kemudian tadi ya, untuk full outer sama juga ya, tapi di sini secara teoretik untuk MySQL tadi ya, kita pakainya gabungan ya, union tadi ya, yang ada di materi tadi saja sih sebenarnya. Nah, ini karena ini hanya secara teoritis aja sih teman-teman. Untuk contohnya, tapi kalau misalkan ini kan penggabungannya aja ya teman-teman ya tadi ya. Jadi katakanlah tadi ya kita menggunakan penggabungan antara kalau secara logika kan kita tadi pakainya akhirnya pakai union ya, right sama left ya, left sama right ya jadinya istilahnya. Jadi kita mencoba ya mengkondisikan ya kedua kondisi misalkan di customer ID ya dengan ini ya keseluruhan customer ID yang ada itu ya 4.000 sampai 9.000. Kemudian order ID dengan keseluruhan order ID yang ada ya. Meskipun order ID-nya 5 di sini 0 ya, akhirnya kita data juga. Karena kita pengen memunculkan tadi, kembali lagi ke struktur bentuk ya. Full ya, full join berarti keseluruhan gitu. Nah, untuk teorinya sih seperti itu teman-teman. Ini hanya merefresh teorinya. Kemudian nanti di apa ya, di sini ya teman-teman saya kembali lagi ya ke tadi ya materinya ya. Tadi ada latihannya ya teman-teman ya di akhir tadi ya. Nah, ini ya teman-teman. Tadi sebenarnya udah ada beberapa contoh ya tadi ya terkait dengan bagaimana penerapan dari join itu sendiri ya. Jadi nanti kalau tadi pesan dari Bu Iin ya teman-teman ya. Nanti silahkan dicoba saja latihannya gitu ya tadi. Beliau menyampaikan untuk teman-teman mencoba latihannya ya. Ini ya melakukan operasi inner join ya. Nah, untuk tabel yang teman-teman sudah coba buat di pertemuan sebelumnya ya. Jadi teman-teman kan sudah mengerjakan di pertemuan sebelumnya, tinggal dilanjut saja ya. Dari kode penugasan kemarin ya. Nah, itu silahkan dilakukan operasi ini teman-teman. Inner join ya. Untuk tabel perawatan dan tabel rawat. Nah, kebetulan di sini ada nanti teman-teman bisa menspesifikasi ya. Pakai where nih boleh. Nah, ini misalkan kode pasiennya yang ini ya, yang diminta sesuai soalnya ya, kode perawat ya rawati. Nah, silakan nanti menyesuaikan untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2, lakukan full join ya, union join ya. Jadi kita join, gabung ya ke semuanya ya tadi ya. Misalkan tadi ya kondisional dari 2 buah tabel yang diminta di sini tabel pasien dan tabel perawatan. Kemudian tabel dokter dan tabel rawat. Kemudian tabel ruangan dan tabel perawatan. Nah, nanti silahkan bisa melihat ya kesesuaian ya dari ID-ID-nya yang kiranya bisa bersesuaian untuk kita lakukan ini ya, union join gitu. Nah, nanti mungkin silahkan dicoba aja teman-teman yang di ini. Tadi kata beliau, ya tadi pesan beliau gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mencoba saja ya untuk latihannya gitu. Saya hanya me-refresh aja sih teman-teman, ininya aja. Terkait karena teman-teman udah ya, udah pernah mengerjakan ini ya, ini apa, terkait dengan penggunaan ini ya. Kalau saya sih sebenarnya ada ini teman-teman, apa ya, semacam LKP ya, lembar kerja praktikum ya. Tapi ini untuk ini ya, apa, kemarin ya, pasangannya tadi sih teman-teman, materi itu ya.
Jadi bagaimana melakukan operasi, join ya, di beberapa, di tabel ya. Kebetulan kalau di part satu yang saya buat materinya itu kan belum ada yang multiple ya, kan ada nanti, kita join itu bisa sampai 3 tabel lah katakanlah gitu ya. Jadi kita mencoba menjoinkan 3 tabel. Kalau di sini kan masih dua-dua dulu biasanya, dari dua-dua tabel dulu sih biasanya. Join itu cukup banyak ya, jadi, silahkan dicoba dulu aja teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau saya sih mau ini sih, mau nge-share yang kemarin ya, tapi kayaknya mungkin teman-teman malah lebih ini, lebih apa ya, lebih mungkin apa ya, punya ini juga, apa namanya, latihan yang dari sebelumnya. Jadi bisa tuh dicek lagi ya, nggak apa-apa. Yang untuk ini nanti untuk dicobakan aja teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi dulu terkait dengan tadi penugasannya? Sama sih seperti kemarin teman-teman, nanti silahkan di-submit ya. Kemudian yang kemarin belum, yang ingin melengkapi silahkan. Yang sudah ada 26 ya, yang belum berarti sisanya ya. Tuh, ada yang ingin ditanyakan dulu ke terkait dengan ini, apa namanya, materi kita? Hanya sama lah sih teman-teman. Maaf ya, jadi kita me-refresh lagi, ke join lagi. Mungkin teman-teman udah hafal sama join itu seperti apa gitu. Jadi sedikit hanya saya ini aja sih, ingatkan kembali kalau di pembelajaran di materi sebelumnya seperti itu sih teman-teman. Nah di sini belum ada kayak yang tadi multiple, jadi masih join 2 tabel juga kok teman-teman. Masih seputar yang kita bahas tadi. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Ada yang dikonfirmasi? Silahkan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa sih teman-teman, nanti kita iniin aja. Di sini ada ini enggak? Oh, enggak, tinggal nanti dikumpulkan saja ya teman-teman ya, percobaannya. Kayaknya enggak terlalu banyak kok yang ini, yang agak banyak malah kemarin ya teman-teman harus create tabel, harus, ini ya, harus apa namanya, insert data yang cukup banyak yang kemarin teman-teman. Kalau ini kan tinggal masukkan ininya saja sih, operasi join-nya saja sih, tidak terlalu banyak ya. Nah nanti silahkan ya teman-teman untuk, men-submit hasilnya. Nah kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti bisa teman-teman lanjutkan aja nggak apa-apa, dicoba. Jadi, ada yang ingin dikonfirmasi dulu sebelum mungkin saya tutup kelasnya aja, biar teman-teman nanti bisa melanjutkan mengerjakan, itu. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Oh ya, berarti aman ya? Oke. Nah teman-teman udah bisa lah join. Saya mikirnya udah ini ya, maksudnya udah apa namanya, udah hafal lah join kayak gitu. Jadi istilahnya bukan sesuatu hal yang ini lagi sih, teman-teman pasti udah familiar juga dengan join. Nanti silakan dicoba ya untuk operasi join-nya dengan menggunakan database yang telah dibuat kemarin ya, gitu. Sama ini teman-teman yang kemarin kalau tidak salah saya ini ya, share terkait materinya ya nanti, apa namanya, linknya lewat ketua kelas ya seperti kemarin ya, kalau tidak salah itu ada buku dan juga materinya yang dari S1 yang kemarin yang simbol ya. Kemudian kalau misalkan diperlukan nanti, sebenarnya saya kurang tahu juga ya, teman-teman di semester kemarin mungkin sudah dapat materi ya, saya kurang tahu mungkin dari pengampu dosen yang lain ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, secara umum kan teoretikalnya sama, tapi kalau diperlukan nanti saya bisa share juga sih materi yang tadi ke, tambahannya di apa, Google Drive seperti biasa gitu ya. Itu sih. Ya saya rasa karena cuman review sih teman-teman, jadi saya juga bingung mau nambahin apa gitu ya ke teman-teman, karena teman-teman mungkin juga udah kenal ya join, jadi tinggal menerapkan aja gitu. Saya rasa demikian ya mungkin untuk kelas kita, daripada nanti lama-lama biar teman-teman bisa mengeksekut, mencoba aja kodenya nanti. Tinggal diiniin aja teman-teman. Nanti kalau misalkan ini ya, sebenarnya saya biasanya kalau memang semua sudah kumpul biasanya saya share ya hasilnya nanti. Cuman berhubung karena memang ada ini ya, beberapa mahasiswa yang masih kosong, saya menghargai teman-teman yang, masih pengen submit dulu ya. Jadi nanti, ini ya, saya biasanya ngembaliinnya utuh sih teman-teman, jadi satu folder gitu ya. Jadi, saya balikinnya itu nggak ke one by one satu mahasiswa gitu, nggak sih. Satu RAR gitu, isinya foldernya teman-teman semua, gitu. Berhubung belum semua mahasiswa submit, jadi
misalnya kalau saya mau share nanti ini ya, apa namanya, saya tidak mengapresiasi teman-teman yang mau berusaha mengisi nilai yang belum terisi gitu ya. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin saya kebanyakan cerita ya. Nanti teman-teman silakan dicoba aja. Karena berhubung mau SQL join, saya bingung mau praktikin juga. Teman-teman juga udah biasa ya. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa teman-teman dicoba aja yang kemarin ya SQL joinnya aja. Karena perbedaannya kalau di join itu hanya joinnya saja sih penggunaannya. Apakah tadi ya join biasa, left right, kemudian union. Secara ini tidak terlalu signifikan sih. Cari saja nanti istilahnya kesamaan ya tadi ya. Di dalam satu kolomnya yang sama apa aja gitu. Kemudian di-join-kan itu sih. Biasanya konsep utamanya seperti itu untuk join. Overall seperti itu untuk kelas kita hari ini. Jadi nggak usah lama-lama nggak apa-apa teman-teman. Saya boleh minta tolong bagi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam dulu teman-teman, untuk dokumentasi aja, tapi kalau yang tidak bisa nggak apa-apa teman-teman, tidak memaksakan, untuk dokumentasi aja sebelum kita mengakhiri kelas. Nanti teman-teman bisa mencoba ya, latihannya. Sebenarnya kalau udah submit semua biasanya saya share sih hasilnya teman-teman, tapi berhubung karena ada yang belum, nah nanti biar ini dulu lah, memenuhi dulu, nanti biasanya saya share nggak apa-apa setelah ini ya, full. Oke, saya hitung dulu ya, dari belakang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang slide 1 sebentar ya, untuk slide 2 saya save dulu ya. Karena kebetulan kita belajarnya samaan ya teman-teman ya, sama SQL. Jadi ada beberapa ya memang sih, ada beberapa hal yang mungkin redundan ya, jadi nggak apa-apa ya. Mungkin, apa istilah mengasah kemampuan kita lagi ya. Itu. Untuk slide 2 silahkan bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kalau mau off cam nggak apa-apa teman-teman. Sebentar, saya save dulu ya untuk bukti. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya atas partisipasinya kelas kita hari ini. Jadi insya Allah berarti nanti teman-teman masih bertemu saya lagi ya untuk di pertemuan ketiga, baru nanti mungkin pertemuan keempatnya Bu Ati ya. Nanti untuk materi nanti kita mengikuti saja ya dari tim dosen. Karena saya juga kebetulan ini ya masih ini juga teman-teman masih baru jadi belum begitu ini ya. Nanti tahu bagaimana teknisnya nanti kita ikutin saja ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya untuk ini ya. Apa namanya? Anggap aja kita merefresh memori gitu ya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya bikin cepat aja ya mungkin karena teman-teman nanti bisa mencoba ya latihannya tadi ya, dari Bu Iin ya, nanti, silahkan dikumpulkan. Terima kasih banyak ya, untuk atensi teman-teman partisipasinya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu untuk sampai ke pertemuan yang dan seterusnya gitu ya. Demikian kelas kita ya, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya close kelasnya ya. Makasih, Bu. Terima kasih.